Sahabat desa, sahabat tani, bertani untuk negeri. Sekolah tani, bertani untuk negeri. Sekarang kita ada di Desa Kadirejo, di kebun melonku, di kelompok Mitra Farm. Kita mau panen melon hidroponik yang di sini ada beberapa komunitas juga yang hadir. Kami dari Sekolah Tani mengunjungi kebun melon dalam rangka kegiatan rutin kami dari Sekolah Tani KRPG Jateng yang selama ini berkegiatan. Biasanya kami memberikan pelatihan, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang seputar dunia pertanian. Kadang kami ada di kelas yang mana kelasnya itu kita sekolah alam, jadi kelasnya ada di luar, ada di alam, dan kebetulan sekarang kita kunjungan ke kebun langsung. Jadi di sini kita nanti belajar tentang melon, tentang budidaya melon yang mana ini dikembangkan dengan sistem hidroponik. Di sini kami bersama teman-teman dari Salatiga, ada dari Purwodadi juga, datang ke Desa Kadirejo di Kecamatan Pabilan Salatiga. Ya, terima kasih atas waktunya bahwa GRPG Jawa Tengah, khususnya Sekolah Tani dan GRPG Kodia Salatiga berkunjung ke Desa Kadirejo, yang tepatnya adalah di belakang Desa Wisata Kadirejo, yang dalam hal ini budidaya melon yang disponsori oleh Gapoktan, diketuai oleh Bapak Samsudin, yaitu dari Desa Ndaleman Kadirejo, Pabilan, Kabupaten Semarang. Dan ini adalah satu kegiatan rutinitas yang kita laksanakan karena memang sejak Lebaran belum ada kegiatan sekolah tani. Karena memang masih pada sibuk lah, dimungkinkan mungkin bulan-bulan depan, bulan Juli, liburan sekolah dan lain sebagainya, akan kita berlanjut ada kegiatan. Sekian, terima kasih. Sahabat desa, sahabat tani, bertani untuk negeri. Oke, Pak Samsudin, kami dari Sekolah Tani KRPG Jateng berkunjung ke sini. Saya dan teman-teman pengen belajar tentang budidaya melon, yang mana di sini budidaya melon itu jenengan budidayakan dengan sistem hidroponik. Dan tadi saya sempat icip-icip, ternyata tuh rasanya manis luar biasa, lebih manis dari yang ketika saya beli di pasar dan yang ditanam di tanah. Itu apa rahasianya, Pak? Oh, kalau manis itu tergantung jenisnya, Mbak. Karena kan jenis itu biasa ada ininya, tingkat kemanisannya tuh ada yang antara 10 sampai 13, ada yang 13 sampai 15, ada yang 15 sampai 18. Nah, kebetulan yang ini itu yang tingkat kemanisannya tinggi antara 14 sampai 18. Makanya luar biasa yang sekali jenis, tadi itu. Jenis selama itu dengan catatan pertumbuhan normal. Itu bisa sampai 18 tingkat kemanisan. Yang jenis kita panen ini. Nah, dari masa tanam sampai panen itu membutuhkan waktu berapa lama? Untuk jenis ini kan jenis kirani, itu jenis kirani itu antara 0 hari sampai 55 hari itu sebenarnya sudah bisa panen, tapi karena ini kita ada berbarengan acara kunjungan dewan, ini kita sampai hari ini umur 65 hari. Dan insya Allah itu lebih manis. Lebih manis sekali. Berarti melon itu tanaman jangka pendek, nggih, Pak? Apakah itu sekali panen langsung habis atau bisa berbuah beberapa kali? Untuk sementara yang kami kembangkan itu 1 kali panen. Jadi sekali panen sudah kita pelihara per batang 1 sampai 2, tapi lebih bagusnya 1 itu lebih besar ininya. Terus ini yang di belakang ini, greenhouse-nya itu ukuran berapa, kapasitas tanaman melonnya untuk berapa pohon gitu, Pak? Untuk yang ini niku ukuran ininya 80 meter persegi, kapasitas 288 batang. Asumsi buah 1 batang antara 1 sampai 2 kilo, tapi kita bikin rata-rata 1 kilo, tapi kalau hitungan kita analisa usaha, kita hitung terendah 1 kilo. Dengan harga jual kita 25.000 di tingkat petani. Berarti 1 tahun itu bisa panen 3 sampai 4 kali gitu. Insya Allah kalau kita berlanjut terus
itu antara 4 sampai 5 kali panen. Nggih, luar biasa sekali nggih Pak. Nggih. Ternyata tidak sia-sia kami ke sini berpanas-panasan di kebun, belajar tentang melon hidroponik. Ternyata itu prospeknya sangat bagus sekali untuk secara Sama-sama. nilai ekonomis. Dan kami terima kasih atas kehadiran. Terus ini kenapa mengembangkan melon dengan sistem hidroponik, Pak? Karena kami kalau hidroponik kita tidak ketergantungan dengan iklim dan cuaca. Karena kalau kita di media tanah, di lahan sawah, itu kita biasanya kita harus tergantung dengan kondisi air, dan kalau kita di tempat sini, kita tergantung musim hujan. Tapi kalau kita di hidroponik dan sistem greenhouse, kita kan pengairan kita atur di bak tampung nutrisi, jadi nggak ketergantungan dengan iklim, dengan cuaca, kemarau maupun penghujan. Terus prospek pengembangan kedepannya itu seperti apa Pak untuk budidaya melon hidroponik itu sendiri? Maksudnya pengembangan usaha atau? Prospeknya. Insya Allah dengan kondisi terutama di wilayah Kabupaten Semarang itu yang budidaya melon sangat sedikit, itu menurut kami sangat prospek, dan untuk ke depan memang kami malah lebih condong ke budidaya melon, karena satu, pasar di semua pasar bisa menerima, kedua, konsumen semua dari lapisan masyarakat bisa konsumsi itu, dan di petani melonnya sangat sedikit. Terima kasih sekali sharingnya, ilmunya, semoga bermanfaat buat kita semua. Amin, sama-sama. Ada, tetap kendala ada, karena kita walaupun kita sudah di ruangan tertutup, itu yang terutama jamur. Karena setiap hujan, angin, apalagi hujan angin atau pedut, tahu Bu ya pedut? Itu biasanya kalau nggak cepat-cepat kita antisipasi dengan masalah jamur, itu biasa mudah terserang. Karena walaupun kita ini itu kan masih, kalau jamur kan lembut tuh Bu, itu masih bisa masuk. Berarti ini murni organik ya? Kalau bisa saya bilang organik murni, kami nggak berani. Karena antisipasi itu kalau itu hama, kita harus ada insek. Ya. Tapi kan sangat kecil. Ya. Tapi yang jelas funginya Bu, kita rutin antisipasi 1 minggu sekali. Jamurnya tadi pakai apa Pak? Yang sifatnya fungi Bu, tapi kita melihat jenis jamurnya. Antara jenis jamur tepung, jamur akar, itu kita beda cara penanganannya. Kalau untuk harga Pak, harga itu sama dengan ketika kita panen, itu harganya relatif sama dengan pasar atau lebih murah atau bahkan lebih tinggi? Kalau harga Bu, yang kita tanam, kita budidaya kan melon premium. Insya Allah kami mungkin separuh harga di supermarket. Insya Allah nih kalau di Hortimat Bawen ini 50.000 per kilo. Ini berapa itu? Sini 25.000. Pemasarannya? Pemasaran sebenarnya kita sudah punya off-taker, tapi biasa yang di teman-teman asosiasi off-taker malah sering nggak kebagian karena sistem habis di. Kalau gini nih, kunjungan gini langsung ludes. Off-taker malah sering-sering marah nggak kebagian. Sampaikan tayangan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi petani melon khususnya Kabupaten Semarang khususnya dan umumnya Jawa Tengah Indonesia. Tayangan ini mudah-mudahan menginspirasi dan bisa menjadi literasi para petani-petani melon yang ada di Kabupaten Semarang, di Salatiga, dan di seluruh Jawa Tengah. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan tadi oleh Pak Samsudin bermanfaat buat kita semua dan dapat menginspirasi kita semua. Amin. Salam tani, bertani untuk negeri. Yes. Kata ya saya. Insya Allah yang di sana sebenarnya lebih luas kapasitasnya, tapi ini yang kedua kebetulan di sini di lokasi wisata Desa Kadirjo, dan memang tujuan kami dari Kabupaten untuk mendukung program desa wisata Desa Kadirjo. Kebetulan melon ini dibiayai oleh dana Desa Kadirjo
dari ketahanan pangan yang di Desa Kadirjo. Kono wae. Guntingnya Pak, guntingnya. Nggih. Iki nganu, iki apa jenenge? Open kamera. Gunting. Ngene wae. Monggo silakan Mamet. Diajarkan dua ini. Oh gitu, bentar nggih. Diajarkan dua. Kalau tidak manis bilang tidak manis. Oh iya. Ah, gini Pak, maaf. Pasti ya. Siapa lagi? Ada apa dari? Kata Bapak tadi kebesaran. Ini Pak Lurah. Monggo Budi dulu. Coba ya. Sambil lihat saya Budi biar manis ya Pak. Pak Lurah bagus. Monggo siapa lagi? Babar. Sik, nggih. Langsung dibrakot ini. Ini ada crispy-nya katanya. Oh. Ini memang keras Pak, enggak seperti melon di anu. Nggih. Lagi? Ya Bu, ini dibuang enggak apa-apa ya Bu ya? Nggih, kita Bu. Nanti kita bukakan lagi Bu. Awet, monggo. Oke, panen raya melon apa namanya? Dicoba. Kirani di Kirani. Desa Kadirjo, luar biasa manis. Ada kriuknya. Kata Pak T katanya ini ada crispy-nya. Mantap. Bisa ditiru di informasikan ke desa-desa yang lain ini. Misalnya Harus seperti ini. waktu beli, Kita dukung ya, Bu. retak Oke, pasti sip. lebih Mantap. manis. Oh, betul. Tapi standar Kita dukung standar melon support ini dari memang kebijakan lebih pemerintah tinggi. daerah. Tapi kalau Kan begitu kita- mestinya. biasanya lebih. Yuk, sampaikan. Kata-kata nih. Iya. Mbak Sam, Apa ya Ki? kata-kata nih. Melon ini termanis Kadirjo. Gapotan Kadirjo, Gapotan Mitra Tani Kadirjo. Oke. Tepuk tangan. Manis. Nyos. Oke. Sebelumnya Ini acara kami kan wisata yo petik melon ya sayang. ada Jadi komunikasi ini teman-teman antar ibu-ibu, kelompok, antar bapak-bapak, petani, mas-mas, kita dengan mas bro. teman-teman. Nah ini suhu kami Bu. melon ini Ini di Ambarawa. Harganya Suhu murah. kami nanam melon ini. cukup 25.000 ini jadi 1 kilo. Kami dari teman pendampingan Ini di teman-teman yang sudah Desa Wisata pengalaman nanam, Agropark kita Kadirjo. aplikasikan di sini. Nah, Monggo ini alhamdulillah, selagi Satri. panen perdana, selagi manis-manis. Tentunya kalau makan sambil nonton lihat Pak Lurah nanti supaya tambah manis melonnya ya. Ya jadi seperti itu. Oh.